warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hi everyone, how are you this morning? I hope all of you in the good condition to join in my class today. Okay, before we start our lesson, let's pray together. Pray, begin. Amin. Together with Ustazah Diana, today we will learn about the new material. What is that? Before we start the new material, Ustazah mau menanyakan tentang materi sebelumnya. Okay, do you still remember about the last material? Masih ingat nggak materi terakhir kita? Ya, betul sekali. That is thanking. What is the meaning of thanking? Thanking adalah ucapan terima kasih. Nah, we can often use expression thanking in all conditions. Kita sering sekali menggunakan ekspresi thanking dalam kondisi ketika we get something, ketika kita mendapatkan sesuatu. Nah, how we express thanking and how we respond of thanking. Bagaimana kita mengekspresikan thanking, terima kasihnya, dan bagaimana kita meresponnya atau menjawab. For example, thank you very much. Kemudian responnya adalah you're welcome. Good. Okay, today we will learn about a new material. What is that? Nah, sebelum memasuki materi yang pertama, materi yang baru ini, Ustazah will give you a clue. Akan memberikan kalian sebuah clue. What is that? Clue-nya adalah when we meet someone else. Jadi ketika kita bertemu dengan seseorang yang lain, especially seseorang yang stranger, seseorang yang asing, biasanya kita greeting, menyapa, betul. Kemudian kita juga bisa introducing myself, memperkenalkan diri kita, ya. Hi, my name is bla bla bla, I'm from bla bla bla, kayak gitu kan. Jadi memperkenalkan diri secara singkat. Nah, memperkenalkan diri in English is introduction ourselves. Jadi perkenalan diri kita. And today we will learn about it. Kita akan mempelajari lebih jauh lagi what is introduction ourselves. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita. Here start the lesson. Nah, table of contents of introduction ourselves. Table of content itu apa sih, Us? Table of content itu adalah isi apa yang akan kita pelajari dalam introduction ourselves. Nah, pertama yang akan kita belajar adalah tentang self-introduction, yaitu adalah perkenalan diri kita masing-masing. Yang diperkenalkan apa aja? Nah, give information about ourselves. Jadi, memperkenalkan atau memberikan informasi tentang diri kita. Nah, and then topic feature. Topic feature ini berhubungan dengan informasi tentang diri kita. Apa aja sih informasi tentang diri kita? Nah, that is first, ask someone's name. Itu pasti ya, itu adalah tentang nama seseorang. Kemudian, someone's age, yaitu adalah tentang umur seseorang. And then, ask someone's address, berarti tentang alamat seseorang. And then, ask someone's family, berarti adalah tentang keluarga seseorang. And then, someone's hobby, berarti adalah tentang hobi seseorang. And then, someone's dream, berarti adalah tentang mimpi atau cita-cita seseorang. Nah, jadi topik yang ada di dalam memberikan informasi about ourselves in introduction atau introducing ourselves adalah seperti ini. Nah, and then, hi, itu ada gambar laki-laki dan perempuan. Hi itu berarti dia ingin memperkenalkan diri. Itu gambarannya. And then, structure of introduction. Jadi struktur dari introduction itu pertama kali pasti adalah opening.
Because we are Muslim, karena kita adalah orang Muslim, berarti openingnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And then, greeting. Nah, masih ingat nggak? What is the meaning of greeting in the first chapter, di bab pertama? Greeting is sapaan, betul sekali. Kita bisa menggunakan good morning, kalau itu terjadi in the morning, good afternoon, jika terjadi in afternoon, or good evening, jika terjadi pada evening. Kemudian selanjutnya dilanjut dengan kita bisa memilih salah satu di antara 3 di bawahnya. Kita bisa menggunakan let me introduce myself, atau please allow me introduce myself, atau I would like to introduce myself. Kita bisa pilih salah satu karena maknanya sama, yaitu ingin memperkenalkan diri kita. Setelah greeting adalah konten. Konten itu apa sih Ustazah? Konten adalah isi yang akan kita berikan informasi tentang diri kita, yaitu adalah tentang describe our information. Kita nanti akan membreakdown, akan memecah satu persatu isi apa saja sih berdasarkan tadi topik picture-nya. And then terakhir adalah closing. Kita bisa menggunakan salah satunya. I think it's enough. Saya pikir cukup. Bisa. The time is up. Waktunya sudah cukup. Bisa. Thanks for your attention. Terima kasih perhatianmu. Bisa. Atau kita juga bisa langsung menggunakan adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah struktur untuk kita memperkenalkan diri. First ada opening, and then ada greeting, and then ada content, and the last ada closing. Kita bisa pilih salah satu tadi ekspresi yang bisa kita gunakan. And then kita akan memberikan satu persatu tentang information about ourselves. First, kita memberikan tentang ask someone's name. Kita bisa menggunakan sentence my full name is, for example, Ustazah. My full name is Diana Hartuti. Atau kita bisa menggunakan my complete name is Diana Hartuti. Kita juga bisa menggunakan my nickname. Nick itu pendek, nama pendekku. My nickname is Diana. You can call me, kamu dapat memanggilku Diana. Atau paling sering kita gunakan I am Diana Hartuti. Atau kita bisa menggunakan my name is Diana Hartuti. Kita bisa menggunakan semuanya karena sama maknanya. And then tentang ask someone age, tentang umur seseorang. Kita bisa menggunakan I am bla 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 years old atau I was born in bla bla bla. Nah, di sini Ustazah kasih contoh. For example, I am 12 years old. I was born in the 7th June 2008. Jadi kita bisa menggunakannya. And then about ask someone's address, berarti tentang alamat dari seseorang. Nah, kita bisa menggunakan I live in, on, at. Nah, kalau kita menggunakan in berarti I live in Klaten. Kalau kita menggunakan on, I live on Kriya Prima Resident Klaten. Kalau kita menggunakan at, I live at Kriya Prima Residence number 7 Klaten. Nah, lihatlah perbedaan penggunaan in, on, dan at. Apa sih perbedaannya Ustazah? Nah, ketika kita menggunakan in, we just say city or town. Kita hanya mengucapkan tentang kota. Ketika kita menggunakan on, berarti kita mengucapkan alamat. Ketika kita menggunakan at, alamat dan nomornya. Gitu. Atau simple lagi, kita bisa menggunakan my address is Klaten, my address is Kriya Prima Residence Klaten, my address is Kriya Prima Residence number 7 Klaten. Seperti itu. And the next, tentang ask one's family. Menanyakan tentang keluarganya seseorang. Kita bisa menggunakan I live with my father or my dad, my mother or my mom, bla bla bla, my sister and brother. Kenapa di sini Ustazah kosongkan? Karena sesuai dengan jumlah keluarga kalian. For example, I live with my dad, my mom, to my sister or to my brother. And then next, kita menanyakan tentang ask someone's hobby. Nah, tentang hobi dari seseorang, kesukaan dari
seseorang atau kegemaran. My hobby is, for example, playing football. My hobby is singing. I like playing football. I love reading a novel. I interest in hiking. I interest in swimming dan sebagainya. Itu untuk menyatakan tentang hobi dari kita. And then menanyakan tentang someone's dream, yaitu adalah tentang mimpi dari seseorang atau tujuan atau cita-cita. My dream is a teacher. My dream is a pilot. My dream is a sailor. My dream is a soldier. My dream is a doctor. My dream is a president, for example. I have a dream as a president. Saya mempunyai mimpi sebagai presiden. I want to be president. Saya ingin menjadi presiden. I hope to be a pilot. Saya berharap untuk menjadi pilot dan sebagainya. Sesuai dengan cita-cita dari seseorang. Nah, can you guess who she is? Nah, selanjutnya adalah di sini Ustazah berikan sebuah gambar. Take a look this picture. Kira-kira can you guess? Dapat nggak sih kalian mengira-ngira siapa sih dia? Nah, that is Ustazah Diana. Benar sekali. Kenapa Ustazah memberikan foto atau gambar diri dari Ustazah Diana? Nah, Ustazah akan memberikan contoh how to introduce myself. Bagaimana cara memperkenalkan diri kita atau diri saya. Sesuai dengan structure of introduction, dari struktur dari introduction yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian aspek-aspek tentang topik feature apa yang harus ada ketika kita memperkenalkan diri kita. Okay, please listen it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. In this time, please allow me to introduce myself. My name is Diana Hartuti and you can call me Diana. I am 30 years old now. I was born in Klaten the 14th July 1990. I live with my husband in Karanganom, Klaten. In the spare time, I like watching films. Usually, I go to cinema if there are good films or I can watch them in laptop in my free time. My favorite films genre are classic romance and my favorite one is Pride and Prejudice by Jane Austen. Alhamdulillah, my dream comes true as a teacher. I think it's enough for my introduction self. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah sedikit memberikan kata-kata Ustazah. Nah, kalian juga bisa menggunakan kata-kata sendiri atau kata-kata yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalian bisa mencari sumber-sumber yang lain, bisa melalui buku paket yang sudah ada ataupun YouTube yang lebih mudah. Bagaimana cara kita memperkenalkan diri. Contoh-contoh untuk perkenalan diri. Nah, sampai di sini, is it clear for my explanation? Apakah jelas untuk penjelasannya dari Ustazah? Apakah ada beberapa yang kurang dimengerti atau ada beberapa yang masih bingung bagaimana cara kita memperkenalkan diri? Silakan Anda semua, jika ada pertanyaan atau jika ada kata-kata yang sulit atau jika ada sesuatu yang masih dibingungkan, please phone me or chat me in personal chat via WhatsApp. Jadi bisa menghubungi Ustazah melalui pesan pribadi di WhatsApp. Nah, untuk pelajaran hari ini selesai. Jadi kalian bisa mencari referensi bagaimana cara memperkenalkan diri melalui sumber-sumber yang sudah Ustazah tadi berikan. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.